Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita masuk ke pelajaran ke-7. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kemarin kita bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di pelajaran ke-6, sekarang kita bercerita tentang salah satu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Yusuf alaihissalam, apakah kita mengenal beliau? Secara garis keturunannya dia sebenarnya kok bisa nyambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita urutkan Nabi Yusuf sebenarnya keturunan dari siapa? Coba kita urut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian kalau kita baca di Quran, Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak yang bernama Habil dan Qabil. Nah, peristiwa pertikaian antara dua anak Nabi Adam alaihissalam ini, yang salah satunya Adam alaihissalam menginginkan antara Habil dan Qabil, terutama Habil, Nabi Adam alaihissalam menginginkan agar dia melanjutkan risalah kenabiannya Nabi Adam alaihissalam. Tapi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala menuliskan bahwa si Habil yang Nabi Adam alaihissalam harapkan meninggal dunia di tangan saudaranya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Habil tersebut dengan anak Nabi Adam yang bernama Sid alaihissalam. Dialah yang menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Sid alaihissalam mempunyai keturunan yang bernama Idris alaihissalam, yang kita kenal dengan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena di 25 nama nabi itu ada Adam, Idris. Nah, kemudian dari Idris lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Keturunannya Idris itu bernama Nuh alaihissalam. Setelah Nuh alaihissalam, maka dari salah satu anak Nabi Nuh ada yang bernama Sam. Nah, kalau kita membaca tentang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam itu mempunyai 4 anak laki-laki yang nanti semuanya keturunan umat manusia dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Pertama nama anak Nabi Nuh alaihissalam adalah Sam, kedua Ham, ketiga Yafid, dan yang keempat adalah Kan'an yang membangkang dan tenggelam oleh banjir karena kedurhakaannya terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada 3 anak Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Dan Nabi Nuh setelah melahirkan Sam, maka keturunan Sam lahirlah Azar atau Taruh. Nah, Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Azar ini maka lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita kisahkan ceritanya kemarin di pelajaran ke-6. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lahirlah Ishak, salah satu nama anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Ishak, ada Ismail. Setelah Ishak, maka Ishak mempunyai anak yang bernama Yakub. Nah, dari Yakub inilah akhirnya lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang lebih gambaran Nabi Yusuf seperti itu.
Oke anak-anak, gambar ini hanya sekilas yang diceritakan di salah satu film Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau aslinya Nabi Yusuf alaihissalam jauh lebih indah dan lebih ganteng dibandingkan dengan wajah pria ini. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan cerita mimpinya itu beliau ceritakan kepada ayahnya, seorang nabi yang bernama Yakub. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam ketika dia mengetahui takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub sangat yakin bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf kecil ini suatu saat akan menjadi nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia tahu bahwa takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam bahwa dia akan menjadi nabi, dia melarang Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Untuk sekedar kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai 11 saudara, dan itulah takwil dari 11 bintang itu. 11 saudara, dan dia anak kedua terakhir. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam anak yang ke-11. Yang ke-12 bernama Bunyamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, inilah salah satu takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kepada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub melarang bahwa Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara, karena dia tahu persis bahwa saudara-saudaranya tidak senang kalau Yusuf yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sejak awal sudah merasa iri terhadap Nabi Yusuf karena perhatiannya Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf yang masih kecil pada waktu itu. Tanpa Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada saudaranya, karena rasa iri yang ada di hati mereka, di hati saudara-saudaranya yang 10 orang ini, mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf supaya perhatian sang ayah tertuju kepada mereka. Karena mereka mengira bahwa ayahnya itu, sang Nabi Yakub, hanya selalu memperhatikan dan menyayangi Yusuf alaihissalam. Padahal perhatiannya Nabi Yakub itu sama terhadap untuk saudara-saudaranya juga. Tapi mereka mengira bahwa Yakub pilih kasih, hanya menyayangi Yusuf dan adiknya Bunyamin dan tidak terlalu memperhatikan saudaranya yang lain. Akhirnya mereka merencanakan sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf kecil alaihissalam. Pada awalnya mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian salah satu saudara mereka mengatakan, kalau kalian ingin berbuat kejahatan terhadap Yusuf, maka jangan bunuh dia. Buang dia di salah satu sumur, kemudian biarkan para musafir mengambilnya, kemudian dia hilang dari pandangan kita. Akhirnya mereka pun melaksanakan rencana mereka terhadap Nabi Yusuf. Suatu hari mereka menghadap Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Di sebuah perjalanan mereka melihat sumur dan disitulah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ketika dibuang Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil, mereka merencanakan bahwa seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala dan mereka tidak sempat untuk menyelamatkannya. Oke, setelah Nabi Yusuf alaihissalam terbuang, kemudian ada musafir yang ingin mengambil air di sumur itu, dan akhirnya musafir itu mendapati Yusuf dan mereka mengambil Yusuf sebagai budak. Maka akhirnya dibawalah Yusuf alaihissalam ke Mesir. Dan mereka 10 saudaranya ini pulang
dengan berpura-pura menangis menghadap Nabi Yakub alaihissalam, mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, dengan bukti bahwa bajunya Yusuf dilumuri mereka dengan darah kambing yang mereka sembelih. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibawalah ke Mesir, kemudian di sana dia diperjualbelikan di pasar Mesir, dan Nabi Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, bendaharawan Mesir pada saat itu. Kemudian dia dipekerjakan di rumahnya Al-Aziz. Kemudian Al-Aziz sangat menyayangi Yusuf, dan suatu riwayat menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam diangkat sebagai anak angkatnya Al-Aziz. Karena Al-Aziz ini ternyata tidak mempunyai anak. Setelah dewasa maka kelihatanlah ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian istrinya Al-Aziz tertarik terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan bermaksud menggoda beliau, dan akhirnya beliau menolak itu, dan beliau pun dipenjara karena itu. Dipenjara karena tuduhan berbuat mesum terhadap istrinya Al-Aziz. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, pada suatu hari raja bermimpi, dan kemudian mimpinya itu ditakwilkan dengan benar oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam diangkatlah menjadi bendaharawan Mesir atau raja kecil di Mesir. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehah, datanglah musim pancaklik, musim di mana pada saat itu terjadi kelaparan di wilayah negara Arab. Salah satunya tempat lahirnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tempat lahirnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kelaparan di mana-mana, dan hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjadi bendaharawan Mesir, beliau berhasil mengumpulkan makanan, yaitu berupa gandum, menyimpannya dengan baik, dan akhirnya di sekeliling masyarakat Arab pada waktu itu mereka kelaparan, dan Mesirlah yang menjadi salah satu negara yang tidak kelaparan. Makanya akhirnya dengan negara-negara yang terdekat dengan Mesir, mereka meminta bantuan kepada Mesir. Salah satunya adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta bantuan makanan. Singkat cerita, ketika mereka datang ke Mesir, mereka tidak mengetahui bahwa si raja ini adalah Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya yang ketiga kalinya Yusuf alaihissalam mengaku bahwa dia adalah Yusuf, dan saudara-saudara tersadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Yusuf pada waktu itu, dan Yusuf pun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, kisah Yusuf alaihissalam yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, tidak ada kisah yang begitu lengkap selain kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para ulama menyebutkan bahwa kesedihan apapun yang kita alami ketika membaca surah Yusuf ini, maka kesedihan itu akan hilang. Karena sebenarnya penderitaan Yusuf alaihissalam jauh lebih berat dibandingkan penderitaan yang kita alami. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat Yusuf alaihissalam begitu kokoh di bumi Mesir sehingga beliau menjadi salah satu raja Mesir, dan akhirnya diangkutlah seluruh anggota keluarganya ke Mesir untuk hidup bersama beliau dengan aman. Anak-anak yang soleh dan solehah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa seberat apapun penderitaan yang kita alami, itu akan ada akhirnya, dan insya Allah ketika kita sabar sebagaimana kesabarannya Yusuf alaihissalam, maka kita akan mendapatkan akhir yang membahagiakan, karena Allah Subhanahu wa taala membalas semua penderitaan orang yang bersabar. Dengan itu Allah akan balas dengan kebaikan. Pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.